Ini Bapak Sadino sendiri yang ngomong. Semakin goblok seseorang, akan kian banyak ilmu yang diperolehnya. Saya menggoblokkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menggoblokkan orang lain. Kalau yang ngomong Sob Sadino enak seperti itu, coba saya ngomong susah nanti. Pak, ini belum selesai dua kuadran kosong di sana. Apakah ini juga dalam rangka menggoblokkan itu? Apa yang mau Anda tulis di dua kuadran pertama ini? Yang terakhir itu. Dua kuadran terakhir, kalau Anda sudah betul-betul belajar bisa setelah Anda belajar teori, artinya teori yang sudah Anda aplikasikan dan apa yang Anda aplikasikan Anda kerjakan terus-menerus itu istilahnya Anda naik ke kuadran atas, Anda menjadi terampil. Terampil itu di sini. Terampil. Ya, terampil. Bahasa sononya adalah skillful. Ya. Bila Anda mengerjakan sesuatu terus-terusan, Anda yakin sekali bahwa apa yang Anda kerjakan itu bisa Anda pertanggungjawabkan. Nah, di situ di samping skillful, Anda juga punya predikat lain, Anda adalah accountable, bisa bertanggung jawab. Accountable. Kenapa Anda bisa mempertanggungjawabkan? Karena Anda tanggap terhadap orang-orang di sekitar kuadran sebelah kanan tadi, ya kan? Nah, apa kata tanggap bahasa Inggrisnya? Anda bisa responsible. Anda tanggap. Jadi ada 3 predikat yang Anda dapat sana. Anda terampil, Anda accountable, dan Anda responsible. Nah, hasil-hasil itulah yang menyeberangkan Anda nanti ke kuadran berikutnya. Anda menjadi profesional. Ini ya, seret. Ya, profesional di sini. Bisa juga ditulis entrepreneur di situ. Entrepreneur. Nah, sampailah kira-kira dan begini, Eli, yang penting orang-orang yang nggak belajar dan membodohkan diri seperti saya, belajar menggoblokkan diri. Saya belajar banyak di kuadran yang sebelah kanan. Tetapi kan saya melingkar juga. Akhirnya apa-apa yang Anda pelajari, Anda belajar beternak, saya lebih tahu beternak itu apa. Anda belajar agronomi, saya tahu agronomi apa. Jadi jangan disangka karena saya nggak sekolah, saya nggak tahu apa-apa. Bahkan terbalik, yang saya tahu belum tentu ada tahu. Gitu. Baik, itu ilmu tentang RBS. Kepanjangan RBS itu apa sih? Roda Bob Sadino. Harus melihat sisi lain, kuadran lain, ya kan? Sisi yang disebut tadi jalanan itu. Nah, sehingga kita menghasilkan sesuatu, jadi sinergi dari dua kuadran ini yang betul-betul membuat sesuatu yang baru. Pak Bob, jika Anda kemudian berharap entrepreneur di Indonesia bisa sampai 2% minimal begitu ya, Anda mau apa lagi sebetulnya dengan saya sendiri? Ya. Saya sendiri masih berangan-angan bahwa adik-adik kita yang di depan dan teman-teman yang di belakang lagi mulailah melangkah. Saya tidak menganjurkan Anda berhenti sekolah, tapi yang saya sebetulnya nggak sekolah pun kan itu berputar. Jangan khawatir bahwa karena Anda tidak sekolah, Anda dijuluki Anda tuh tidak pintar atau alias goblok. Enggak. Ketika Anda sudah banyak sekali mengumpulkan hal-hal empiris yang walaupun secara teoritis bertentangan, tetapi hal yang empiris itu tidak bisa disangkal dengan apapun. Jadi di kuadran sebelah kanan tadi Anda belajar melakukan bersama-sama orang lain, ya. Anda nggak sendirian. Di situ ada tukang ojek, di situ ada supir bus, di situ juga ada tukang bakmi, di situ ada bisnis, itu macam-macam, ya. Anda bergaul dengan mereka, ya. Anda mencoba lalu mengerti bahasa mereka itu apa. Aset yang Anda punyai yang nilainya sangat tinggi adalah your freedom, kebebasan. Anda bisa bebas dengan Pak Harto, Pak SBY, Pak siapa saja bisa bebas. Itu nilainya tinggi. Saya nggak tahu posisi saya di mana. Karena sukses, apa suksesnya nggak tahu. Sukses itu apa? Anda sudah meracuni banyak orang untuk. Kenapa diracunin? Anda tanya sukses itu apa? Gimana ngukurnya? Oh, suksesnya saya nggak tahu kok. Gimana lagi ngukur? Apalagi ngukurnya? Ada teman-teman yang mau itu. Satu pertanyaan, Pak. Apakah selama ini Bapak pernah merasakan frustasi atau pernah merasakan kesedihan yang berlarut-larut? Dan apabila itu terjadi, faktor
apa yang mendorong untuk bangkit kembali gitu? Ya, saya tuh sama Anda, Mbak. Jadi ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi kita, sama seperti faktor-faktor luar yang mempengaruhi Anda. Jadi frustrasi ya adalah. Apalagi Anda tanyakan, Bangkitnya seperti apa? ya nggak dirasakan bangkitnya gitu loh. Frustrasi juga ya nggak dirasakan frustrasi gitu loh. Jadi nggak ada perkataan bangkit. Karena tidak Karena pernah tidak bahwa itu merasakan sebuah kesalahan kalau- atau kalau kelemahan. bahwa itu sebuah frustrasi. Jadi nggak ada kata bangkit. Kalau Anda berdagang itu, ya apa yang Anda cari? Biasanya untung. rata-rata Cari ya? untung. Kalau saya bilang sama Andy saya dagang cari rugi, itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Masuk akal? Masuk akal nggak? Andy, saya lanjutkan ya. Ya. Orang dagang cari untung tuh untung terus nggak? Kalau bisa untung terus. Iya. Kalau Tadi Om Bob bilang Om Bob dagang cari rugi terus nggak? saya nggak tahu. Kan sama aja Andy sebetulnya tuh. Kamu sadar nggak? Mungkin saja itu tidak sama dengan arus utama atau mainstream Sangat sadar. Tapi apa saya orang harus, normal. Gitu. apa saya harus ikut orang-orang itu? Saya punya kepribadian sendiri. Walaupun- Saya adalah orang yang merasa memiliki satu aset yang luar biasa tinggi nilainya. Apa tuh? Kebebasan. Freedom. Kalau Anda kemudian bergerak dalam bidang bisnis, Anda sudah terbukti di situ berhasil. Tapi Anda bilang tidak punya rencana. Lalu ketika Anda melakukan itu semua tanpa rencana, Ya, rencana itu ya rata-rata untuk adik-adik ini kan sifatnya teoritis sekali kan ya. Padahal datangnya rencana tidak harus selalu dari otak ke kertas dan sebagainya. Kita bisa juga tiba-tiba mata kita melihat sesuatu, kemudian kita lakukan. Contohnya, saya pulang dari Eropa ke Indonesia, mata saya lihat loh telur di sini kok beda sama telur di sana ya. Secara spontan saya ambil secari kertas, nulis surat sama teman-teman, tolong dong kirimin ayam-ayam yang bisa bertelur, tanpa saya tahu ayam apa itu. Tapi bedanya di Eropa, majalah-majalah kejuruan itu banyak sekali. Kemudian dengan bersama-sama Anda kirim anak-anak ayam, tolong kirimkan majalah kejuruan, majalah tentang memelihara ayam. Saya belajar dari majalah itu. tidak belajar bisnis ya. Untuk apa sih? Jual telur mesti belajar bisnis. Orang mau jual telur belajar bisnis, itu namanya gila ini. Tapi kan mau jual telur harus belajar bisnis kan? Nanti dimarahin sama konsultan-konsultan bisnis loh. Ya, saya nggak pernah konsultan apa sih artinya ini? Tempat orang berkonsultasi. Semua konsultan itu dia memberikan konsultasi kepada orang yang dia sendiri tidak bisa lakukan. Dia jadi konsultan. Kalau dia bisa lakukan, dia nggak bisa jadi konsultan. Itu pengertian konsultan buat saya. Dia nggak bisa. Apakah juga sebuah kecelakaan kalau misalkan sebelumnya Pak Bob pernah menjadi karyawan Unilever, kemudian pernah menjadi karyawan sebuah pelayaran, sempat tinggal di luar negeri bertahun-tahun, dan sekarang jualan ayam. Ya. Begini, Andi. Sebelumnya kehidupan saya itu sangat nyaman. Saya mau apa, hari ini juga saya bisa tak punya. Saya pulang ke Indonesia 3 bulan, saya masih bekerja pada perusahaan itu. Satu malam saya bilang sama istri saya, besok saya nggak mau kerja. Tiba-tiba ngomong begitu. Tiba-tiba ngomong gitu. Besoknya saya jadi supir taksi. Nah, sesudah taksi itu ketubruk saya nggak punya uang, saya juga nggak mikir panjang, saya jadi kuli bangunan di Kemang. Gajinya Rp100 per hari. Makan gado-gado telur. Setahun ini. Nah, sampai pada akhirnya mata saya mulai lihat loh, ini telur nih beda. Nah, itulah saya mulai terus di situ.